warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun masih bersama saya, Winda Septiana, masih di Patriot iNews TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita-berita dari kami. Ardi, 58 tahun, seorang saksi dalam kasus sidang perdata sengketa lahan di Kabupaten Pringsewu, selesai memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Kota Agung, meninggal dunia Rabu 7 Juli 2021. Pantauan di lokasi oleh awak media, Sukardi dibawa oleh rekan-rekan menggunakan mobil pribadi menuju rumah sakit Panti Si Cantik Gisting karena lama menunggu ambulan datang. Zaki, juru bicara Pengadilan Negeri Kota Agung, saat ditemui awak media mengatakan, menurut laporan, sehabis sidang perkara perdata, karena beliau menurut informasi habis menjadi saksi ya, kemudian pada saat akan ke kantin mau makan, kemudian beliau sempat mengalami sakit dan tadi kami lihat sesak nafas ya, sesak nafas, kemudian sudah kami coba bawa ke ruang ruang tunggu, kemudian kami sudah menghubungi juga melalui kantor ke dinas kesehatan dan kemudian tadi karena kondisinya buru-buru dari pihak keluarga dan juga dari pihak penasihat hukum yang menghadirkan saksi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk kondisi pastinya kami belum tahu pasti, tapi secara informatif tadi dari pihak kuasa dari yang menghadirkan katanya beliau dalam perjalanan meninggal dunia. Tapi untuk pastinya kami belum mengetahui secara pasti kondisi yang bersangkutan. Karena informasi yang di lapangan yang di belakang tadi bahwa yang beliau meninggal di belakang, artinya meninggal di pengadilan negeri. Ya. Sudah tidak ada lagi napasnya, udah dicek semua sendiri. Ya, itu tadi ya. Jadi kalau untuk tadi kita sama-sama berlihat ya, ambulans juga baru sampai. Kami sebenarnya pada saat kejadian sudah langsung menghubungi ke pihak dinas kesehatan. Namun kemudian kalau menurut informasi tadi ambulansnya dari rumah sakit ya, Rumah Sakit Kota Agung. Nah, kemudian tadi sambil menunggu perjalanan itu dari pihak yang menghadirkan sudah, karena kondisi beliau semakin memburuk, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, tadi kami belum bisa mengecek secara pasti karena kami belum kontak secara pasti ke yang bersangkutan, apakah beliau meninggalnya di gedung pengadilan atau di rumah sakit atau dalam perjalanan. Nanti kalau misalnya mungkin karena ini kejadiannya baru kan, mungkin besok atau lusa baru kami dapat informasi secara pastinya itu ya. Untuk kabar informasi sementara yang bersangkutan sakit kenapa, Pak? Nah, itu kami belum tahu sih, tapi kalau berdasarkan kuasa dari yang menghadirkan saksi itu, katanya sih beliau ada sakit apa ya tadi ya? Kami belum berani memastikan sakitnya ya. Makanya tadi untuk ini juga kami menjaga-jaga ruangan tadi, setelah itu mau disterilkan terlebih dahulu ya. Untuk ambulans sendiri, Pak. Iya. Waktu nelpon itu kira-kira berapa lama Pak baru datang? Dan itu kami belum cek juga sih Pak ya tadi. Maksud saya nelpon itu apa dia setengah jam yang lalu, apa baru nelpon kok baru datang itulah ambulannya. Sedangkan informasinya kan yang bersangkutan sudah di rumah sakit Gisting malah. Iya. Kalau mengenai hal itu kami belum bisa jawab Pak ya. Tadi karena dari pihak sekretariat. Nah, ini karena kebetulan masih jamnya sudah jam pulang kerja, orang-orang pada sudah pulang. Nanti mungkin kalau untuk informasi lebih detailnya mungkin baru bisa besok ya Pak ya. Besok. Ya. Karena ini kan menyangkut pelayanan RSUD BM juga, Bang. Karena ambulan itu kan biasanya harus standby, kok ini pasien sudah di Gisting, ambulan barusan datang benar gitu loh. Makanya itu tadi, karena yang menghubungi tadi itu dari pihak kantor ya, jadi kami juga belum bisa memastikan secara detail tadi menghubunginya gimana tadi kan, dan jam berapa, kemudian rentang waktu datangnya juga pukul berapa. Pada intinya itu tadi kami belum bisa menyampaikan terkait dengan waktu karena posisinya sekarang udah jam pulang kerja kan, dan yang pihak-pihak yang bersangkutan juga sudah tidak ada di tempat ya. Dengan siapa? Dengan Zaki Pak. Aku juru bicara Humas Pengadilan Negeri Kota Agung. Untuk ini Pak, kasih tambahan. Kalau untuk ini kan tinggalnya kan di sini, informasi kejadiannya. Maksudnya ada tindakan apa dari pengadilan setelah kejadian ini nanti gimana? Ya, jadi kaitan dengan ini nanti mungkin kami akan koordinasi dulu dengan pimpinan ya, karena kan pimpinan sedang dinas luar juga kebetulan hari ini kan. Nah, namun untuk langkah-langkah preventif karena ini lagi dalam kondisi pandemi COVID ini, mungkin sementara sore ini mau kami sterilkan dulu. Di sini ya. Karena saya lihat juga kayaknya nggak ada pengecekan juga Bang ya, kalau untuk masuk ke sini ya.
pengecekan Coba. ada di depan. Ada ya, Ada di depan. badannya Kami emang ada ya dari kalau cek untuk. suhu, kemudian juga tentang prokes standarnya udah ada di depan semua gitu. Kalau untuknya emang belum diperiksa tadi bang ya, saksi ini waktu belum ngikut sidang ya. Kalau informasi sudah ikut sidang, Sudah selesai ikut. sidang. Oh, sudah selesai ikut sidang. Selesai Berarti ikut kejadian setelah dia ikut sidang ya. Setelah ikut sidang, kalau nggak salah beliau sedang mau makan kalau saya tidak salah ya. Tapi makanya nanti untuk pastinya kami harus melakukan pengecekan dulu terhadap yang beliau yang berkontak langsung sama korban ini, sama yang bersangkutan. Oleh karena itu mungkin kami minta waktu mungkin besok atau lusa lah baru bisa kami sampaikan dan koordinasi dengan pihak yang terkait Kami ya. juga minta ini bang, maksudnya untuk data di telepon jam berapa ambulannya, karena ini kan tadi datang jam 17.00 lah karena barusan pergi ya, sekitar jam 5. Jadi jedanya itu berapa menit kan bisa ketahuan itu Ya, nanti waktu nelpon. pastinya nanti kami kontak dulu, kami hubungi dulu dengan pihak yang menghubungi ya kan. Maksud. Karena kami juga tidak bisa berspekulasi kan, Benar, kaitannya ini kan ada nama baik antar lembaga juga kan. Jadi kami juga belum bisa berspekulasi atau menyimpulkan terhadap satu hal ya. Siap. Jadi yang penting kita pada prinsipnya Pengadilan Negeri Kota Agung ikut menyampaikan bela sungkawa terhadap kejadian tersebut. Semoga kalau benar beliau kan sekarang sedang dibawa ke Bisting kan. Nanti untuk hasilnya kami nanti berdoa yang terbaik lah bagaimana kondisinya sehingga nanti kita akan bisa sampaikan lebih lanjut mengenai perkembangan dari kondisi bersangkutan ya. Terima kasih. Gitu ya. Baik. Sehabis menjadi saksi sidang perkara perdata, saat akan ke kantin mau makan beliau Soekardi sempat mengalami sakit sesak nafas. Lanjut Zaki. Kemudian kami bawa ke ruang tunggu. Kemudian kami menghubungi dinas kesehatan melalui kantor. Karena kondisinya buru-buru, dari pihak keluarga dan penasihat hukum yang menghadirkan, saksi tersebut dibawa ke rumah sakit. Untuk kondisi pastinya, kami belum tahu pasti. Secara informatif, tadi pihak penasihat hukum mengatakan beliau dalam perjalanan meninggal dunia. Tapi untuk pastinya kami belum mengetahui secara pasti kondisi yang bersangkutan. Jelas Zaki. Tambah Zaki, kita sama-sama baru lihat ya, ambulan baru sampai. Kami sebenarnya pada saat kejadian langsung menghubungi ke pihak dinas kesehatan. Sambil menunggu perjalanan itu, dari pihak yang menghadirkan saksi karena kondisi beliau semakin memburuk, langsung dibawa ke rumah sakit. Kami belum bisa memastikan apakah beliau meninggal di gedung pengadilan atau di rumah sakit atau dalam perjalanan. Ketika ditanya awak media terkait berapa lama ambulan datang setelah ditelepon pihak pengadilan, Zaki menjawab kami belum cek karena yang menghubungi dari pihak kantor. Untuk memastikan kapan pihak pengadilan menghubungi ambulan, kami akan kontak dulu ke pihak yang menghubungi, karena kami juga tidak bisa berspekulasi karena kaitannya ini menyangkut nama baik antar lembaga juga, ujar Zaki. Kisah Aang saksi di tempat kejadian mengatakan, siang tadi di bagian belakang pengadilan ada warga yang tergeletak, sedang dibantu oleh rekan-rekannya untuk bisa sembuh. Saya tanya sakit apa, katanya sih masuk angin duduk lah, tapi setelah sekian lama kok tidak ada perubahan, bahkan malah parah. Pihak pengadilan mengusulkan untuk dibawa ke dalam ruangan ya. Dalam ruangan terus kita berusaha untuk bagaimana memulihkan kembali kesehatan korban, kesadaran korban, karena korban sempat kayak tidak sadar begitu ya kan. Terus korban sempat sadar, terus beberapa menit kemudian korban itu sempat minum juga. Terus beliau itu saya ke belakang, dijemput lagi oleh rekannya, suruh balik lagi, katanya korban geletak. Saya balik lagi ke situ, korban memang benar-benar sudah nggak sadar. Tapi secara naluri coba saya cek, ini jantungnya, nadinya sudah nggak ada mas. Itu dicek itu di dalam pengadilan. Dalam ruangan pengadilan. Jadi Dalam sudah pengadilan. tidak ada nafas segala. Udah nggak ada. Kalau setahu saya gitu ya, setahu saya itu sudah tidak ada gitu. Sudah meninggal lah. Sudah meninggal Nah, dunia. untuk durasi sendiri bang, dari dia mulai gegeletak sampai dia diantarkan ke rumah sakit. Lumayan lama mas, lumayan lama. Itu ada, kalau nggak salah itu sekitar habis sholat asar. Kejadian. Iya. Nah, habis sholat asar, sebab kalau kata kawannya itu cerita ke saya, beliau ini habis memberikan kesaksian di persidangan, pulang lapar, ya kan? Pulang lapar,
pulang lapar, keluar lapar, izin mau makan tapi tidak sempat makan langsung geletak. Yang jadi saya bingung, saya nanya sih sama salah satu petugas, udah ngubungin ambulan belum? Katanya sudah gitu kan. Tapi siapa yang ambulan yang mana yang dihubungi saya juga kan nggak tahu gitu kan. Maksud saya itu pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya rumah sakit lah, Kabupaten Mangunang ini, karena dia rumah sakit daerah Kabupaten Tanggamus, kalau memang benar-benar sudah cepat tanggap lah, berikan pelayanan terbaik terhadap siapapun itu yang kalau udah kena musibah di Kabupaten Tanggamus ini gitu. Jadi nggak perlu waktu yang lama gitu loh. Ambulan tadi datang setelah Saya pasien lihat dibawa. ambulan itu Mas ketika korban sudah tidak ada. Itu jaraknya sudah lumayan lama jarak Bahkan antara korban dibawa oleh tim ya, tim dari mereka. Terus udah agak lama, saya udah sempat mandi, udah sempat merokok juga kok. Terus saya pas mau udah pulang, saya lihat ambulan baru muncul gitu. Informasinya ambulan datang, pasien sudah lama di rumah sakit Sati Gisting. Bahkan ambulan datang itu menurut informasi dari kuasa hukum juga, kuasa hukum dari korban ini ya, almarhum ini, bahwasannya yang bersangkutan sekarang berada di rumah sakit Gisting dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan itu bukan karena COVID ya Mas ya. Informasi yang saya dapat itu karena serangan jantung. Tapi posisi meninggalnya Pelayanan sendiri dari pengadilan negeri ada nggak sih bang dari pertolongan pertama? yang saya lihat nggak ada. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada yang peduli juga. Ya melihat tidaknya sih kurang paham Mas ya. Tapi yang saya lihat mungkin karena COVID pentingnya. Saya khawatir itu agak sedikit kiranya waduh jangan COVID atau gimana, jadi mereka agak sedikit gimana Nggak gitu. grogi ya. Gitu. Akhirnya yang manusia yang layar. Ya bisa jadi seperti itu lah. Bisa jadi karena gara-gara efek COVID yang seperti sekarang ini mereka agak ngeri-ngeri sekut juga untuk melakukan sebuah tindakan. Ya ini sekarang. Siang tadi di bagian belakang pengadilan ada warga yang tergeletak sedang dibantu oleh rekan-rekannya untuk bisa sembuh. Saya tanya sakit apa, mereka jawab masuk angin duduk. Setelah sekian lama tidak ada perubahan, bahkan tambah parah. Selanjutnya, pihak pengadilan mengusulkan untuk dibawa ke dalam ruangan. Di dalam ruangan kita berusaha untuk memulihkan kesehatan korban, kesadaran korban karena korban sempat tidak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian korban sadar dan sempat minum juga. Terus saya ke belakang dan saya dijemput lagi oleh rekannya untuk balik lagi. Katanya korban sudah menggeletak. Saya balik lagi ke situ, korban benar-benar sudah tidak sadar. Secara naluri saya coba cek denyut jantungnya, nadinya sudah nggak ada. Setahu saya beliau sudah meninggal dunia di dalam gedung pengadilan, jelas Aang. Durasi dari beliau tergeletak sampai diantar ke rumah sakit lumayan lama. Kalau tidak salah kejadiannya habis sholat asar. Saya sempat nanya ke salah satu petugas pengadilan sudah menghubungi ambulan belum. Katanya sudah. Saya minta Pemkab Tanggamus khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, RSUD BM, kalau benar-benar sudah dihubungi cepat tanggaplah. Berikan pelayanan terbaik terhadap siapapun itu yang terkena musibah di Kabupaten Tanggamus ini. Jadi nggak perlu waktu lama lagi. Harap Aang. Saya melihat ambulan itu datang ketika sudah lumayan lama jarak antara korban dibawa oleh rekan-rekannya. Bahkan saya sudah sempat mandi dan sempat merokok juga. Pas saya mau pulang, baru saya melihat ambulan baru muncul. Untuk pertolongan pertama dari pihak pengadilan negeri yang saya lihat tidak ada. Mungkin karena COVID, jadi mereka agak khawatir, ungkas Aang. Awak media yang kebetulan sedang berada di lokasi pengadilan negeri Kota Agung juga ikut melihat ambulan dari RSUD BM datang pukul 16.49 waktu Indonesia Barat dan langsung menanyakan ke petugas yang ada di ambulan yang bernama Armen siapa yang menelpon pihak RSUD BM. Armen menjawab, yang menelpon Pak Ketua Pengadilan, langsung menelpon Direktur yang baru yaitu Dr. Mary Yosefa untuk diketahui berdasarkan surat keterangan kematian
yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Panti Sicanti Gisting nomor rekam medis 081568 atas nama Sukardi 58 tahun, alamat Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Tertulis bahwa Sukardi masuk ke ruang IGD pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat dengan kondisi telah meninggal dunia death on arrival, di mana surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Dr. Felicia Susanti. Dari Tanggamus, Adi Patriot iNews TV melaporkan. Sekian berita dari kami, saya Winda Septiana, beserta seluruh kru Patriot iNews TV mohon diri. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.